Keputusan Jakarta mengakuisisi 16 F-5EF buatan Northrop pada awal 1980 mengakhiri paceklik pesawat pancar gas Indonesia sejak 1967 yang disebabkan oleh tidak adanya pasokan suku cadang MiG-17 dan MiG-21 Auri dari Uni Soviet. Indonesia pada 1973 mendapatkan hibah 23 F-86 Sabre varian Australia yang dikenal juga sebagai CA-27 Avon Sabre yang tercatat satu generasi dengan MiG-15. F-86 keluaran North American Aviation tercatat sebagai musuh bebuyutan MiG-15 di ruang udara Korea saat Perang Korea berkecamuk antara 1950 hingga 1953. Namun F-86 versi Wallabies memiliki banyak kelemahan operasional sehingga tidak dapat menjawab kebutuhan tentara udara Indonesia di masa itu. F-16EF yang didorong oleh dua General Electric J85 GE21 turbojet engine menjadi tumpuan TNI Angkatan Udara guna menjaga ruang udara Indonesia sejak 1980. Saudara kandung T-38 itu membantu para penerbang pesawat pancar gas tentara udara negeri ini untuk kembali familiar dengan kemajuan teknologi pesawat tempur, suatu hal yang tidak bisa ditemui pada CA-27. Tentu saja kehadiran 16 pesawat tempur yang proven di Perang Vietnam belum dapat menjawab kebutuhan operasional sebab ruang udara negeri ini sangat luas yang terdiri atas 3 zona waktu. Jumlah F-5EF yang berperan sebagai jet tempur sergap tidak seimbang dengan luas wilayah operasi yang harus dicakup, sementara pesawat tempur lainnya ialah sejenis serang darat, yakni A-4E buatan Douglas yang sering beroperasi di Irian Jaya dan Timor Timur. Pengadaan 12 F-16AB Block 15 OCU pada 1986 ialah bagian dari modernisasi kekuatan udara negeri kelahiran Agnes Monica, di mana penempur yang proven sebelum dibeli oleh Indonesia dilengkapi dengan teknologi fly-by-wire. Teknologi demikian merupakan hal baru bagi Indonesia, karena F-5EF tidak menganut teknologi tersebut dalam pengendalian pesawat. Pada masa itu, akuisisi F-16AB lebih digembar-gemborkan kepada masyarakat sebagai upaya mengikuti kemajuan teknologi. Sampai dekade pertama abad ke-21 berakhir, Jakarta tidak pernah menambah kuantitas dan kualitas pesawat pancar gas yang menggunakan sistem pendorong karya Pratt & Whitney. Jakarta membatalkan rencana mengimpor sejumlah F-16CB Blok 52 pada awal dasawarsa kedua abad ke-21 dan mengalihkannya untuk 24 F-16CD Blok 25 yang menjalani regenerasi. F-16CD EDA tersebut kemudian beroperasi berdampingan dengan F-16AB OCU untuk mengamankan ruang udara Indonesia. Dengan total F-16 sebanyak 24 unit sebelum berkurang 1 buah, operasional penempur yang kini memasuki masa senja itu dilaksanakan oleh 2 skuadron udara. 8 dari 10 F-16AB OCU sudah menjalani program IMLU sehingga memiliki kemampuan BVR yang tidak dimiliki oleh F-16CD Block 25. F-16 sejak 1989 sampai detik ini masih menjadi andalan kekuatan udara Indonesia dalam mengamankan kepentingan nasional negeri ini. Terlepas bahwa pesawat pancar gas produksi General Dynamics pada suatu masa pernah kesulitan suku cadang karena embargo Amerika Serikat yang disebabkan oleh pelanggaran HAM Indonesia di Timor Timur, wahana terbang itu tetap merupakan tumpuan utama Indonesia. Walaupun Jakarta pada era Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakuisisi Sukhoi Su-27 dan Su-30, jet tempur karya anak bangsa Rusia tersebut dalam beberapa tahun terakhir memiliki kesiapan yang rendah.
Seperti dipahami, operasional kedua penempur bermesin ganda tersebut dipengaruhi oleh pasokan suku cadang yang tersendat dan mean time between overhaul atau MTBO yang lebih rendah daripada F-16. Meskipun Lockheed Martin beberapa tahun lalu bersikeras menawarkan F-16 Viper kepada Indonesia, upaya demikian gagal total sebab Jakarta tidak berminat terhadap pesawat yang dilengkapi radar AESA tersebut. Padahal upaya pabrikan Amerika Serikat itu sudah dibantu oleh perwakilan pemerintah Amerika Serikat di Jakarta. Sebaliknya, Jakarta menganugerahkan kontrak senilai 8,1 miliar US dollar kepada Paris untuk mengimpor 42 Rafale produksi Dassault Aviation. Akuisisi Rafale tercatat sebagai pertama kalinya Indonesia membeli pesawat pancar gas twin engine buatan Eropa Barat. Selain Rafale, Jakarta memiliki aspirasi juga guna melakukan pengadaan jet tempur bermesin ganda lain, yaitu F-15IX. Adapun nasib F-16 dalam armada tempur Tentara Udara Indonesia ialah 10 F-16AB yang telah menjalani program IMLU akan mengalami upgrade jadi setara Viper dengan alokasi 510 juta US dollar. Alih-alih memberikan kontrak kepada Amerika Serikat sebagai OEM F-16, Indonesia malah mengasih kontrak upgrade kepada Turki, walaupun F-16 Indonesia bukan rakitan musuh bebuyutan Yunani. Tentu saja, apakah F-16 Indonesia akan menjadi Viper sesungguhnya atau menjadi Viper jadi-jadian setelah pekerjaan peningkatan kemampuan tidak dilakukan oleh ahlinya? Terdapat beberapa hal yang patut untuk diperhatikan terkait rencana upgrade F-16AB yang akan dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang sekaligus bukan ahlinya. Pertama, izin. Dalam pembelian F-16AB 39 tahun silam, Jakarta dan Washington menyepakati banyak hal terkait operasi dan pemeliharaan burung besi tersebut. Sebagaimana dalam perjanjian serupa dengan negara-negara lain yang mengoperasikan mesin perang karya anak bangsa Amerika Serikat, dalam kesepakatan dengan Indonesia diatur juga tentang bagaimana treatment Jakarta terhadap jet tempur yang aslinya memakai radar AN/APG 66 buatan Westinghouse, termasuk aturan bahwa Indonesia tidak dapat sembarang membongkar dan memodifikasi jet tempur itu tanpa seizin Amerika Serikat. Larangan melakukan pembongkaran dan modifikasi tanpa seizin negara produsen ialah klausul normal, karena ketentuan demikian juga diadopsi oleh negara lain seperti Rusia. Dalam hal rencana upgrade F-16 ke Turki, sampai sekarang Amerika Serikat tidak memberikan izin kepada Indonesia agar F-16AB boleh dibongkar dan dimodifikasi oleh Turki. Tatkala Jakarta nekat memaksakan upgrade F-16 jadi setara Viper kepada Ankara, maka secara otomatis Indonesia telah melanggar perjanjian yang disetujui dengan Amerika Serikat. Kedua, subsistem F-16. F-16 ialah penempur yang mengadopsi teknologi fly-by-wire agar agile, di mana teknologi tersebut mengandalkan pada flight control system. Pesawat pancar gas tersebut dilengkapi pula dengan modular mission computer yang merupakan subsistem yang terkait dengan misi yang dijalankan. Ada pula digital flight control computer yang merupakan peran dalam menerbangkan jet tempur yang sudah mengudara sejak lebih 50 tahun lampau. Masih banyak lagi subsistem yang diadopsi oleh F-16 yang berkontribusi pada termasyurnya jet tempur tersebut sejak awal 1980-an sampai detik ini. Semua subsistem itu adalah karya anak bangsa Amerika Serikat dan bukan keluaran Turki. Sesuai dengan kesepakatan antara Jakarta dan Washington sejak 1989, setiap kegiatan yang terkait dengan pembongkaran dan akses ke beragam subsistem pesawat tempur
yang dapat mengadopsi engine produksi General Electric itu harus mendapatkan izin dari Amerika Serikat terlebih dahulu. Jika Indonesia nekat membongkar dan mengakses berbagai subsistem F-16 tanpa izin Amerika Serikat hanya demi menyerangkan Turki, maka ada konsekuensi politik yang berujung pada konsekuensi teknis. Penting untuk dicamkan bahwa setiap subsistem elektronika pada F-16 memiliki source code yang hanya dipunyai oleh Amerika Serikat sebagai negara produsen. Tanpa source code, memaksakan pembongkaran subsistem dan selanjutnya diintegrasikan dengan beberapa subsistem buatan Turki adalah bagaikan pungguk merindukan bulan. Dapat dipastikan F-16 Indonesia hasil upgrade ilegal oleh Turki tidak akan dapat berfungsi sebagaimana sebelum pemaksaan upgrade dilaksanakan. Harus diingat bahwa walaupun Ankara sempat memproduksi F-16 berdasarkan izin dari Washington, F-16 yang dioperasikan oleh Tug Hava Kuvvetleri tidak sama persis dengan penempur produksi General Dynamics yang diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara. Ketiga, pasokan suku cadang. Mengingat bahwa wahana terbang yang dahulu diproduksi di Watford, Texas adalah buatan Amerika Serikat, maka pasokan suku cadang pun diproduksi oleh firma Amerika Serikat atau firma asing yang memiliki anak usaha di negeri Paman Sam. Turki tidak memproduksi suku cadang F-16, sehingga apabila Amerika Serikat menerapkan pembatasan akses suku cadang kepada Indonesia gara-gara hasrat menyenangkan hati Ankara, maka F-16 akan kembali ke situasi antara 1997 hingga 2005. Indonesia akan kesulitan suku cadang F-16 kecuali bila Turki bersedia menjadikan belasan atau puluhan F-16 Tug Hava Kuvvetleri sebagai kanibal untuk sumber suku cadang bagi F-16 Tentara Udara Indonesia. Sebagai informasi, semua pemakai F-16 di dunia setiap bulan wajib melaporkan jumlah suku cadang mereka yang tersedia kepada US Office of Defense Cooperation atau ODC yang ada di hampir semua kedutaan besar Amerika Serikat di seluruh dunia. Pelaporan itu untuk memastikan bahwa operator F-16 mempunyai suku cadang yang cukup bagi F-16 mereka, sekaligus memastikan bahwa tidak ada permainan gelap suku cadang, seperti menjual suku cadang ke pasar gelap. Ankara tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Washington membatasi akses suku cadang F-16 Jakarta karena Indonesia nekat memberikan program upgrade penempur itu secara ilegal kepada Turki. Apa yang dapat dilakukan oleh Turki kepada Indonesia tatkala hal demikian terjadi adalah mengirimkan doa. Bila Indonesia sulit untuk mengakses suku cadang F-16 pada tahun-tahun ke depan karena upgrade ilegal oleh Turki, maka kekuatan udara Indonesia sebanyak 33 unit akan hilang secara nyata. Walaupun di atas kertas terdapat 33 F-16, di alam nyata F-16 tidak mempunyai kemampuan tempur apapun. Padahal masuknya 42 Rafale hingga akhir dasawarsa ini diharapkan memperkuat kekuatan udara Indonesia bersama dengan 33 F-16. Akan tetapi lumpuhnya 33 F-16 ialah harga yang harus dibayar demi Turkifikasi.